Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Calvary Ministry yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu di channel Solusi Kehidupan dalam program Calvary Ministry. Saat ini beberapa menit ke depan, kita akan melihat tentang Nabi Yunus yang dipanggil Tuhan untuk diutus ke kota Niniwe, tetapi dia justru melarikan diri ke Tarsis yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yunus. Dan saya beri judul, Yunus mendapat kesempatan kedua. Yunus adalah salah seorang yang mengalami anugerah dari Tuhan ketika dia bertobat dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ia mendapat kesempatan kedua dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yunus bukanlah seorang nabi yang baru kemarin sore, tapi dia adalah seorang nabi yang sudah lama melayani Tuhan. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan dan diutus ke kota Niniwe untuk memberitakan seruan pertobatan, Yunus melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saya pelajari ada 3 akibat dari Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. 1, ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Kita tahu bahwa Yunus pergi ke Tarsus melalui Yapo, dia beli tiket, dia naik kapal dan menyeberang lautan. Nah, di tengah laut, ketika kapal sedang berlayar, Yunus mengalami apa yang Tuhan lakukan, yaitu menurunkan angin ribut ke laut. Tuhan izinkan badai besar ini datang menimpa kapal yang ditumpangi Yunus adalah untuk meyakinkan Yunus agar mau mentaati panggilannya. Ketidaktaatan Yunus mengakibatkan nyawa para pelaut terancam. Artinya bahwa kalau kita sebagai anak tidak taat dalam melayani Tuhan, maka kita sendiri juga atau keluarga kita juga ya akan sama dengan pengalaman ini. Ada dalam kapal rumah tangga kita yang menghadapi badai besar. Atau mungkin juga saudara-saudara kita atau teman-teman kita dalam kapal bisnis kita mengalami badai besar yang mendatangkan penderitaan. Kedua, ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan izinkan banyak kerugian materi terjadi. Kita tahu ceritanya bahwa ketika badai besar itu datang, maka kapal itu supaya tidak tenggelam, semua barang-barangnya itu dibuang ke laut. Nah, Tuhan izinkan kerugian ini terjadi adalah untuk meyakinkan Yunus bahwa ketidaktaatan dalam panggilan Tuhan akan mendatangkan kerugian yang besar. Mungkin bagi kita ada kerugian dalam bentuk ditipu orang, jualan tidak laku, banyak barang yang rusak, atau mungkin dicuri orang, atau mengalami proses kebakaran dan sebagainya. Poin yang ketiga, yaitu ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan mengizinkan dicampakkannya dia ke laut. Tuhan izinkan dicampakkannya Yunus ke laut adalah untuk meyakinkan Yunus bahwa ketidaktaatan dalam panggilan Tuhan akan mendatangkan ancaman kematian yang mengerikan, yaitu bisa berupa kematian karena kecelakaan, kematian karena sakit penyakit, mungkin kematian karena hal-hal tertentu. Sebab itu, biarlah kita jangan sekali-kali menolak panggilan Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Yunus ini bahwa ada akibat yang sangat menakutkan ketika kita
dipanggil Tuhan, dan lalu kita menolaknya. Tetapi puji Tuhan, akhirnya Yunus bertindak jujur dan mengaku kesalahannya kepada para pelaut dan nahkodanya. Katanya, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ketika mereka membuang Yunus ke laut, maka Alkitab katakan, laut berhenti mengamuk. Jadilah tenang laut itu. Tetapi di pihak lain, Tuhan sudah siapkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Di dalam kesulitan dan kegelapan di perut ikan yang kotor dan amis itu, yang digambarkan oleh Yunus sendiri bahwa itu seperti di tengah-tengah dunia orang mati, karena dia hampir rasa-rasa mau mati. Yunus tidak tinggal diam. Dia berdoa, Yunus berpuasa, dan Yunus perbaharui nasarnya. Yunus berseru bahkan berteriak kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Lalu Tuhan menjawab doanya. Yunus bertobat. Puji Tuhan. Tapi untuk kita timbul pertanyaan, kenapa harus menunggu kesulitan penderitaan datang baru mau mencari Tuhan? Atau kaki mau diamputasi baru mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau sudah berada di ICU di rumah sakit baru mau cari Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Namun perlu diingat, dari tubir kegelapan sekalipun, yaitu di dalam keterpurukan kita, di dalam kegagalan-kegagalan kita, bahkan dalam kekecewaan-kekecewaan yang kita alami dalam hidup ini. Apabila kita dengan sungguh-sungguh datang berdoa dan memohon kepada Tuhan, maka Dia, Yesus, Sang Penolong itu, yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan, maka oleh kasih setianya Dia akan mendengar seruan minta tolong kita, seruan doa kita. Bahkan Dia hadir untuk mengangkat dan memulihkan kita. Dia mengampuni dan melupakan segala dosa kita. Puji Tuhan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita sangat mengasihi kita. Walaupun kita ada dalam keterpurukan. Tapi kalau kita datang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bertobat kepada Dia, maka Dia pasti datang menolong kita. Ketika Yunus bertobat dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan perintahkan ikan besar itu memuntahkan diri Yunus ke daratan. Yunus sudah di darat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Yunus mendapat kesempatan kedua dari Tuhan. Dan kini tanpa ragu-ragu, bahkan dengan mantap, Yunus menuju ke kota Niniwe, memberitakan seruan bertobat dengan berita yang singkat, yaitu 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dan seruan singkat Yunus tersebut didengar oleh Raja Niniwe dan seluruh rakyatnya. Raja tidak bertanya lagi, siapa engkau? Apa tandanya Allah menyuruh engkau kepada kami? Atau apa buktinya Allah akan menurunkan api membumi hanguskan kota ini? Tidak. Raja dan rakyat tidak bertanya lagi. Tetapi mereka langsung percaya apa yang diberitakan oleh Yunus. Lalu mereka berdoa dan puasa. Tanda mereka merendahkan diri kepada Allah yang hidup. Maka Allah laluhkan malapetaka yang akan dijatuhkan ke atas kota Niniwe itu. Nah, sekarang saya tidak tahu keadaan saudara-saudara sekalian. Tetapi jika engkau telah melarikan diri dari panggilan Tuhan,
Saya ajak marilah belajar dari pengalaman Yunus. Jangan sekali-kali menolak panggilan Tuhan. Responi panggilan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan hati yang bersukacita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi apabila kita sekarang terpuruk atau kita ada dalam kegelapan gara-gara kita menolak perintah Tuhan, panggilan Tuhan itu, jangan khawatir. Ada kesempatan kedua yang Tuhan siapkan buat kita. Asalkan kita mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya dan mohon pertolongan Tuhan. Dia pasti menolong kita dan berikan kesempatan kedua kepada kita. Dan jika dia berikan kesempatan lagi kepada kita, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan baru, berkat buat kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus.